احملوا على بركة الله. الله. Setelah Fathu Makkah, penaklukan Makkah, pada tahun 630 M, Islam semakin kuat. Kota suci itu kini berada di bawah kendali kaum muslimin, dan banyak penduduk Quraisy akhirnya memeluk Islam. Namun, tidak semua suku Arab senang dengan kemenangan ini. Salah satunya adalah suku Hawazin dan Tsaqif, yang merupakan dua suku kuat di wilayah Arab. Mereka merasa keberadaan Islam menjadi ancaman besar bagi mereka. Jika Muhammad dan pasukannya bisa menaklukkan Quraisy, maka kita adalah target berikutnya. Begitulah kekhawatiran para pemimpin Hawazin dan Tsaqif. Suku Hawazin dan Tsaqif adalah suku yang kuat dan memiliki banyak pasukan perang. Mereka tidak ingin Islam semakin berkembang dan akhirnya menguasai seluruh jazirah Arab. Mereka pun mengadakan pertemuan darurat. Dalam pertemuan itu, seorang pemimpin muda yang penuh ambisi, Malik bin Auf, berdiri di hadapan para tetua suku dan berkata dengan lantang, "Kita tidak boleh menunggu sampai mereka datang menyerang kita. Kita harus menyerang lebih dulu." Malik bin Auf kemudian menyusun strategi. Ia memerintahkan agar seluruh pria dewasa ikut berperang dan wanita serta anak-anak juga dibawa ke medan perang. Jika kita membawa keluarga kita, maka para prajurit akan berjuang mati-matian karena mereka tidak ingin keluarga mereka jatuh ke tangan musuh, katanya penuh keyakinan. Maka terkumpullah pasukan besar lebih dari 20.000 orang, siap menyerang kaum muslimin. Di Madinah, Rasulullah mendapat kabar tentang pergerakan pasukan Hawazin dan Tsaqif. Musuh sedang bersiap menyerang. Rasulullah tidak tinggal diam. Beliau segera mengumpulkan para sahabat dan mengajak seluruh pasukan muslim untuk menghadapi ancaman ini. Kita harus keluar dan menghadapi mereka sebelum mereka menghancurkan kita, ujar Rasulullah. Saat itu, pasukan muslim sangat besar, mencapai 12.000 orang, terdiri dari pasukan Muhajirin, Ansyar, serta penduduk Makkah yang baru masuk Islam. Namun, jumlah yang besar ini justru membuat sebagian pasukan merasa terlalu percaya diri. Hari ini kita tidak akan kalah, karena jumlah kita sangat banyak, ujar beberapa orang. Mereka lupa bahwa kemenangan bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang keimanan dan strategi. Pasukan Muslim mulai bergerak meninggalkan Makkah menuju lembah Hunain, tempat di mana musuh sudah menunggu. Namun, Malik bin Auf telah menyiapkan jebakan besar. Ia menyuruh pasukannya bersembunyi di celah-celah tebing dan semak-semak di sepanjang lembah. Saat pasukan Muslim mulai memasuki lembah, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang masuk ke dalam perangkap. Rasulullah tidak ingin pasukannya bertempur tanpa persiapan. Maka, beliau mengatur barisan pasukan dengan rapi. Bendera utama pasukan Muslim dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam, salah satu pejuang terbaik Islam. Pasukan berkuda dan pemanah ditempatkan di posisi strategis. Selain itu, Rasulullah mengutus beberapa mata-mata untuk mengamati posisi musuh. Mereka kembali dengan laporan yang mengkhawatirkan. Musuh sudah siap di lembah Hunain. Mereka bersembunyi di balik tebing dan semak-semak. Mereka sedang menunggu kita. Namun sebagian pasukan masih merasa yakin mereka bisa menang dengan mudah. Pada malam sebelum pertempuran, pasukan Muslim bergerak dari Makkah menuju lembah Hunain. Medannya sangat sempit dan berbukit-bukit, sehingga pasukan Muslim harus melewatinya dengan hati-hati. Di kegelapan malam, pasukan Hawazin dan Tsaqif sudah menunggu di atas bukit dan di balik batu-batu besar.
musuh sudah menyiapkan jebakan besar. Kaum muslimin tidak menyadari bahwa mereka akan segera menghadapi serangan mendadak. Setelah melakukan persiapan matang, pasukan muslim bergerak menuju lembah Hunain. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pasukan musuh sudah menunggu dengan perangkap yang terencana dengan baik. Saat fajar mulai menyingsing, pasukan muslim memasuki lembah sempit dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka yakin bahwa jumlah pasukan mereka yang besar akan menjamin kemenangan. Namun, kenyataan berkata lain. Tiba-tiba, hujan panah melesat dari atas bukit. Pasukan muslim yang berada di barisan depan terkena serangan pertama dan langsung kacau. Suku Hawazin dan Tsaqif telah bersembunyi di balik bebatuan dan semak-semak. Begitu pasukan muslim masuk ke dalam lembah yang sempit, mereka langsung menyerang dari segala arah. Pasukan muslim panik. Banyak yang tidak siap menghadapi serangan mendadak ini. Kuda-kuda mereka berlarian tak terkendali. Sebagian pasukan mulai mundur dan berlarian ke arah yang berlawanan. Terutama pasukan yang baru masuk Islam dari Makkah. Mereka belum terbiasa dengan pertempuran besar. Mereka langsung tercerai-berai karena ketakutan. Situasi menjadi sangat buruk. Sebagian orang bahkan berkata, "Kita telah kalah." Bahkan pasukan utama kaum muslimin mulai mundur, membuat medan perang terlihat seperti kekalahan total. Di tengah kekacauan itu, Rasulullah tetap berdiri teguh di atas kudanya, tidak mundur sedikit pun. Beliau berusaha menenangkan pasukannya, tetapi hanya sedikit yang tetap bertahan di sisinya. Di antara mereka yang tetap bersama beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Beberapa sahabat lainnya yang tetap setia. Rasulullah memanggil pasukannya dengan suara lantang. "Wahai kaum Ansyar, wahai para sahabat yang berbayat di Hudaybiyah, kembalilah dan bertempurlah." Mendengar suara Rasulullah, pasukan muslim yang tadinya mundur mulai sadar. Satu persatu mereka mulai kembali ke medan perang. Rasulullah meminta Abbas, pamannya, yang memiliki suara lantang untuk menyerukan panggilan perang. Abbas berseru keras, "Wahai para sahabat Rasulullah, wahai kaum Ansyar, Rasulullah masih di sini." Seruan itu membuat pasukan muslim kembali berkumpul. Mereka mulai melawan balik dengan penuh semangat. Ahmilu ala barakatillah. Allah. Setelah berhasil mengumpulkan kembali pasukan, Rasulullah memerintahkan mereka untuk menyerang balik. Pasukan muslim kembali bersemangat dan menyerbu musuh dengan penuh kekuatan. Pasukan berkuda yang dipimpin Khalid bin Walid menerjang garis pertahanan musuh. Para pemanah muslim mulai membalas hujan panah yang sebelumnya menjatuhkan mereka. Pertempuran berubah drastis. Kini pasukan Hawazin dan Tsaqif yang mulai panik. Rasulullah mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh, seraya berdoa. Hancurlah mereka dengan izin Allah. Keajaiban terjadi. Pasukan musuh tiba-tiba kehilangan kendali. Mereka panik dan mulai mundur. Pasukan muslim yang tadinya hampir kalah, kini berbalik unggul dan mulai mengejar musuh yang lari. Pasukan musuh melarikan diri ke berbagai arah. Sebagian melarikan diri ke Taif, sebagian lagi bersembunyi di gua-gua dan pegunungan. Kaum muslimin akhirnya memenangkan pertempuran dengan gemilang. Hasil dari perang ini, lebih dari 6.000 tawanan perang dari suku Hawazin dan Tsaqif ditangkap. Ribuan unta, kambing, dan harta benda menjadi rampasan perang. Islam semakin kuat dan semakin banyak suku yang masuk Islam setelah melihat kemenangan ini. Allah menegur kaum muslimin yang sempat terlalu percaya diri sebelum perang. Sungguh, Allah telah menolong kamu dalam banyak medan perang. Dan pada perang Hunain, ketika jumlahmu yang banyak membuatmu merasa bangga, tetapi jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Quran Surat At-Taubah. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu tawakal kepada Allah
dalam setiap langkah kehidupan. Apa pelajaran yang paling berkesan bagi kalian dari Perang Hunain? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar semakin banyak yang tahu kisah luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.